Pemirsa, sehari usai pelantikan Kabinet Merah Putih, Prabowo langsung meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti untuk memperbaiki metode pembelajaran matematika. Lalu mengapa inovasi pembelajaran matematika penting bagi Presiden Prabowo? Kita akan membahasnya bersama anggota Komisi 10 DPR RI, fraksi PKS, Ibu Ledia Hanifah Amalia, serta pemerhati pendidikan Bapak Doni Kusuma. Selamat malam Bu Ledia, selamat malam Pak Doni. Selamat malam, Mbak Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan ke Bu Ledia terlebih dahulu. Bu Ledia, dalam rapat kabinet, Prabowo menegaskan sektor pendidikan akan menjadi prioritas tertinggi di pemerintahannya. Bahkan tadi Pak Prabowo mengatakan ada anggaran 25% di APBN 2025. Anda sebagai anggota parlemen bisa dijelaskan bagaimana alokasi anggaran di sektor pendidikan ini di APBN 2025? Jadi ini ada hal yang penting ya bagi kita untuk melihat. Saya sih sangat sepakat kalau anggaran pendidikan kemudian dinaikkan karena sekarang posturnya yang harus disepakati di internal pemerintah, dalam hal ini pimpinan Pak Prabowo harus disepakati sesungguhnya pembagiannya seperti apa. Karena pertama, tentu dari 20% yang lalu saja itu ada yang masih belum terserap dengan cukup baik. Karenanya ternyata persoalannya adalah ada dana transfer daerah, ada dana yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Kementerian Agama yang memang menjadi pengampu masalah pendidikan ini, dan ada yang di kementerian lembaga lain. Sehingga itu perlu dikonsolidasi akan seperti apa ke depan. Saya pikir ini menjadi bagian yang sangat penting untuk kesempatan besar merapikan keseluruhannya pada saat ini. Jadi sesungguhnya ketika orang mengatakan kenapa Kementerian Pendidikan hanya tidak mengurus yang lain, itu ada terserak di hampir 19 kementerian dan lembaga, sehingga memang betul-betul harus dirapikan gitu Mbak Putri. Jadi nggak bisa sekedar mengatakan bahwa 20% itu udah pasti beres kan berdasarkan undang-undang, tapi memang pengaturan dan pengelolaannya. Saya sih berharap nanti di Kabinet Merah Putih ini semua bisa lebih didetailkan sehingga jelas semua persoalan-persoalan yang berkaitan dengan penganggaran. Karena kita masih punya sejumlah PR, apalagi kita ingin 2045 itu masuk pada di Indonesia Emas, di mana tentu SDM yang sekarang ini mereka akan jadi orang-orang yang unggul di tahun 2045 itu. Oke, baik, kita membahas anggaran, tapi kemudian kita akan membahas juga mengenai tugas baru Presiden Prabowo yang diperintahkan kepada Mendikdaspen. Pak Doni, ini Presiden mengatakan meminta meningkatkan kualitas dan metode pembelajaran matematika terutama di sekolah dasar. Jika kemudian ini menjadi tujuannya, harus mulai dari mana? Ya, pertama-tama memang untuk proses pendidikan itu memang harus sedini mungkin ya. Jadi kalau misalkan saya sangat sepakat bahwa proses pendidikan matematika itu harus memang dimulai sejak dini, dan itu bisa dilakukan dengan berbagai macam cara ya, bukan pembelajaran yang rumit, tetapi bagaimana mereka merasakan, menghitung bagaimana bermatematika itu di dalam kehidupan. Dan mengapa ini harus diprioritaskan? Karena memang selama 20 tahun terakhir ketika kita mengikuti tes PISA, hasil skor PISA 2022 itu memang yang paling terpuruk ya. Kita di reading, matematika, dan sains itu semuanya turun. Dan matematika ini yang memang stagnan ya, bahkan turun dibandingkan 20 tahun lalu. Yang lebih parah memang readingnya ya, kemampuan membaca anak-anak kita itu jeblok beneran itu. Nah, ini saya rasa memang harus dikaji prosesnya, artinya bagaimana proses pengajarannya, dan mungkin bisa jadi ini juga terkait dengan paradigma di dalam kurikulum. Saya rasa paradigma yang selama ini sejak kurikulum 2013 itu kan berpusat pada anak. Berpusat pada anak itu berarti fokus ke minat, bakat, dan lain-lain. Padahal di dalam proses kehidupan itu kadang-kadang nggak semuanya itu orang mengerjakan apa yang disukai ya. Ada disiplin, matematika itu termasuk salah satunya disiplin. Maka semenjak 2013 bahkan 2015 ke sini nilai kita selalu drop terus. Bahkan sekarang ini kita sudah yang paling buruk lah ya di antara kepesertaan kita di dalam tes PISA. Maka saya rasa untuk matematika ini harus ada perhatian serius. Mengapa? Karena disinilah sebenarnya kemampuan anak Indonesia itu untuk bernalar itu dipertaruhkan gitu. Ketika anak-anak tidak bisa bernalar, tidak bisa berpikir secara logis, maka proses kreasi inovasi juga tidak akan jalan. Pastilah kita akan gagal bersaing dengan negara-negara lain yang sudah melejit, dan dibandingkan dengan negara-negara OECD kita sangat tertinggal jauh ya. Skor kita tahun 2022 itu 366 untuk matematika, sedangkan yang negara OECD itu sudah 556. Jadi sangat jauh sekali, maka memang harus ada usaha yang serius. Jadi dari sisi
gurunya juga harus diperbaiki karena anak-anak mengapa nggak belajar matematika ya kalau gurunya tidak bisa mengajar, mengajarnya kaku, tidak menarik ya tentu anak-anak tidak akan mencintai matematika. Jadi Baik. memang harus ada dua sisi ya bagaimana anak juga dia belajar disiplin tetapi juga senang belajar matematika, tetapi gurunya juga bagaimana bisa mengajarkan matematika secara baik dan ini bisa dimulai sejak dini ya, sejak PAUD, TK itu saya sangat setuju, Mbak Fitri. Nah, mengenai sejak dini ini sendiri, Presiden Prabowo mengusulkan agar pembelajaran matematika dapat dikenalkan mulai dari tingkat taman kanak-kanak. Tepatkah atau bagaimana tanggapannya, Pak Doni? Iya, di TK itu kan mereka lebih banyak bermain ya. Memang mereka belum diperkenalkan katakanlah menulis angka secara formal ya, angka 1, 2, 3. Tetapi mereka sudah bisa diperkenalkan berhitung, menyebut angka, lalu mengenali angka-angka ya kan, lalu kemudian berjoget, menari dengan membentuk barisan angka, lalu bermain dengan kelompok, ngitung berapa jumlahnya. Jadi sebenarnya dari sisi metodologi tidak masalah. Anak-anak sejak TK pun juga harus diajari matematika. Karena apa? Anak-anak itu kan dikasih uang oleh orang tuanya untuk jajan, untuk beli kue, ya. Kan apalagi uang kita besar loh, anak sampai 5.000, 50.000 loh. Sehingga kadang-kadang kan anak SD pun TK juga harus ini uang 2.000 bisa untuk beli apa, bagaimana itu kan juga sudah harus mulai diajarkan. Artinya matematika itu jangan dianggap sebagai sesuatu yang momok begitu, tetapi ini adalah bagian dari kehidupan kita. Kalau matematika dipahami ini sebagai bagian dari hidup kita, di mana kita bisa menjadi efektif sebagai warga negara, ya saya rasa ini akan membantu anak-anak bertumbuh dan gemar matematika. Tahun 2000 saja saya menemukan masih ada orang dewasa yang benar-benar buta matematika, nggak bisa ngitung angka, sehingga dia kalau ngitung uang atau apa mau belanja minta tolong orang lain. Ini kan ironis sekali tahun 2000 loh itu. Oke, Jadi baik. sangat memprihatinkan kalau seperti ini Oke. tidak segera diatasi. Baik, bagaimana tanggapan dari DPR, Bu Ledia, terutama mengenai keinginan Presiden Prabowo meningkatkan kualitas dan metode pembelajaran matematika? Ya, kalau kita lihat bahwa memang semua harusnya dimulai dari kelas kecil. Kelas kecil itu maksudnya konteksnya kelas 1, 2, 3 SD. Kalau kita bicara tentang PAUD, pendidikan anak usia dini, maka dia pendekatannya adalah belajar sambil bermain. Yang seperti disampaikan Pak Doni itu luar biasa, bisa hidup banyak gitu ya yang bisa diambil. Nah, persoalannya adalah anak-anak kita tidak mampu menerjemahkan konsep angka, konsep matematika itu ke dalam keseharian. Maka di 3 tahun pertama di sekolah dasar harusnya bisa menjadi bagian untuk lebih mencintai ilmu. Tapi ada satu yang saya agak khawatir ini Mbak. Jadi bukan cuma matematika, tapi kemampuan literasi baca tulis kita juga rendah. Jadi mestinya di tiga tahun pertama itu sudah ada target berapa sih sebetulnya kosakata bahasa Indonesia yang sudah dikuasai oleh anak-anak kita. Kita perlu membuat mereka mencintai ilmu, mencintai membaca, karena ada hal-hal yang harus nanti ditangkap oleh mereka, bukan sekedar matematika. Terjemahan matematikanya tentu nanti akan kita bicarakan ya selanjutnya tentang bagaimana dia berhitung, bagaimana dia mengelola informasi numerik dan lain sebagainya itu jadi bagian. Nah, saya bahkan ingin mengusulkan bahwa ketika 3 tahun pertama itu meletakkan dasar bagaimana mereka menyukai angka, bagaimana kemudian mereka menyukai baca. Kenapa saya sebut menyukai angka? Karena ada banyak anak-anak SMA yang mengatakan saya nggak mau masuk IPA. Soalnya ada banyak hitungan, ada banyak angka. Saya nggak suka matematika karena banyak angka, pusing katanya gitu kan. Berarti kan babnya sebenarnya metode, karena ada orang kok yang cinta banget sama matematika sampai kita bingung, hah kok ada ya orang kayak gitu gitu kan. Nah jadi memang itu harus diproses dan itu harus dibentuknya disepakati. Cuma kalau boleh usul, kemarin itu kan kurikulum Merdeka sangat cepat. Mestinya kan ada pilot project dulu. Pilot project dilihat beberapa tahun. Kurikulum itu kan nggak kayak goreng tempe ya bolak-balik selesai gitu kan. Dia harus selesai dengan matang. Kami di periode lalu di Komisi 10 sudah mengingatkan Mas Menteri ini kalau kita salah, yang salah itu membentuk orang loh, bukan salah membentuk kue gitu kan. Paling bantot kalau kue. Tapi kalau orang kan bahaya. Nah makanya berharap nih pemerintahan sekarang ini segera melakukan kajian terhadap yang lalu. Tadi kan Pak Menteri sudah menyampaikan untuk pendidikan dasar ada hal yang ingin dicobakan.
diperiksa, Oke. maksudnya dievaluasi apa sih sudah sampai sejauh mana, dan betul sebetulnya kita terbantu juga dengan asesmen nasional kemarin, jadi tahu sebenarnya posisinya Oke. anak-anak kita, sekolah-sekolah kita di mana. Tinggal kemudian kita menganalisa data itu lebih dalam dan Baik. menyikapinya nanti akan seperti apa. Kami di Komisi 10 DPR RI belum ketemu sama menterinya. Tentu Oke. menterinya mau retreat dulu sampai selesai, nanti kemudian harus merapikan karena Kementerian Pendidikan itu dibagi tiga, berarti Ya. kan mereka harus membagi tugas lagi. Nah, kami sih Baik. sabar aja menunggu gimana ceritanya, tapi kalau boleh usul ada itu tadi di dasar. Dan kita ternyata Mbak, untuk literasi baca tulis ini nanti literasi baca tulis yang baik itu akan membantu mereka mengenali numerasi. Literasi baca Baik. tulis yang baik itu kita tidak punya standar. Anak Oke. usia berapa harusnya menguasai berapa kosakata. Misalnya sampai kelas 3 Baik, Bu SD dia Lydia. harusnya sudah menguasai berapa kosakata sehingga ada standar minimalnya. Baik. Jadi bahkan membaca pun jadi dia lebih memahami. Dia Oke. banyak menerima bahasa-bahasa serapan yang dari Baik, Bu Lydia. gawainya dan segala macam. Nah, sementara bahasa Indonesianya dia tidak kuasai. Nah, untuk Oke. kan bahasa obrolan dengan bahasa buku, Baik, bahasa artinya harus ada teks kan akan beda. evaluasi lebih lanjut seperti itu Nah, ya, Bu Lydia ya? betul, harus ada Oke. evaluasi. Nah, supaya kemudian kita tahu dan lebih sistematis nantinya gitu. Oke, tadi Bu Lydia juga sudah menyinggung mengenai kurikulum merdeka. Saya akan tanyakan kepada Pak Doni. Ini kan memang Mendikdasmen sendiri menyatakan belum membahas dengan Presiden mengenai kelanjutan kurikulum merdeka belajar. Dari pandangan Anda seharusnya seperti apa? Ya memang kan saya sejak awal sudah mengkritik ya bahwa ini kan sebenarnya sebuah pilot project. Dan pilot project ini dilakukan dalam kondisi yang abnormal karena waktu itu kan sebenarnya kurikulum prototipe ini kan kurikulum pada saat pandemi. Jadi ketika kurikulum darurat diterapkan sebenarnya hasilnya lumayan bagus. Kenapa? Karena kurikulum darurat itu kan kurikulum 2013 lalu guru diberi kebebasan untuk melaksanakannya. Sementara dalam waktu yang sama ada kurikulum darurat, ada kurikulum prototipe. Nah, kurikulum prototipe ini yang digagas secara baru, dikembangkan baru, dan itu yang kemudian sekarang menjadi kurikulum merdeka. Dan ini sangat prematur menurut saya di dalam proses kajian-kajian akademiknya maupun proses implementasinya, termasuk bagaimana pelatihan gurunya. Karena guru-guru itu nggak banyak dilatih, tetapi hanya disodori sama platform. Sehingga saya yakin pasti meskipun sekolah itu sudah mendaftarkan diri melaksanakan kurikulum merdeka, tapi itu hanya administrasi saja. Sebenarnya faktanya mereka itu tidak banyak tahu seperti apa. Bahkan di kota-kota besar seperti di Jakarta, Tangerang, saya menemukan di sekolah negeri pun yang sudah didampingi mereka masih banyak keliru melaksanakan konsep dasar yang ada di dalam kurikulum merdeka. Jadi ini memang harus segera dievaluasi ya, mumpung belum parah ya. Meskipun Kemendikbudristek sebelumnya sudah mengklaim bahwa sudah 97% sekolah itu melaksanakan kurikulum merdeka, itu 97% itu adalah mereka melaporkan diri administrasi, kan dikasih pilihan kan. Pilihannya kan itu semua, dan sekarang begitu ada Permendikbudristeknya semuanya jadi wajib, dan saya rasa ini kurang bijak juga ya, karena Baik. tidak melihat kondisi di lapangan. Belum Baik. lagi adanya banyak beban guru terkait dengan aplikasi. Jadi platform Merdeka Mengajar yang terintegrasi dengan e-kinerja BKN itu sangat menguras tenaga dari para pegawai negeri Baik, Pak sipil. Doni. Kalau ada 1,5 juta guru PNS, maka akan ada 1,5 juta guru PNS yang sibuk ngurusin untuk e-kinerjanya daripada ngurusin siswa. Kan kacau Oke, Pak pendidikan Doni. kita karena Baik. banyak siswa ditinggalkan. Jadi ini Oke, memang baik. Kita tunggu integrasi dengan saja. BKN ini harus ditinjau ulang, termasuk bagaimana implementasi kurikulum merdeka. Jadi Oke, jangan baik. kita melihat bahwa sudah mendaftarkan gitu mereka ya. Tetapi apakah mereka sudah dilatih belum? Memperoleh Oke, pelatihan baik, Pak enggak? Doni. Kok belum tahu bagaimana cara menerapkan sudah diminta menerapkan. Pasti akan kebingungan para guru di lapangan itu. Oke, Dan baik terutama Pak orang tua Doni dan juga bingung Bu gitu ya. Lydia. Oke, baik Pak Doni juga Bu Lydia, kita akan sama-sama tunggu bagaimana kemudian eksekusi dari komitmen pemerintah yang menegaskan sektor pendidikan akan menjadi prioritas tertinggi di pemerintahan yang sekarang. Terima kasih Pak Doni dan juga Bu Lydia telah berbincang bersama kami malam hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.